Oke, assalamualaikum Exponia, balik lagi nih di Expo Breaking to with Expo. Nah, sekarang untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Boleh nih perkenalan dulu Kang, siapa nih namanya nih Kang? Perkenalan dulu. Iya, boleh. Siap. Lihat ke kamera ya? Iya, boleh lihat ke kamera. Lihat ke kamera. Iya ya? dong. Perkenalan dulu ya, mungkin lu gua aja kali ya. Iya, boleh Kang. Nama gua Gibran Maula Raki dari kelas 5B PSTI. Ini teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan bahas mengenai Bitcoin nih, isu yang menarik ya di soalnya kayak jadi banyak entertainment yang mulai apa sih buat Bitcoin gitu, aplikasi platform-platform tentang Bitcoin ini. Jadi mau nanya nih Kang, jadi apa sih Bitcoin itu Kang? Sebentar ya, gue mau disclaimer dulu nih ke penonton gitu. Jadi sebenarnya gue bukan crypto expert kan, bukan analis crypto gitu. Jadi paling di sini itu cuman ya gue ngasih apa ya, sedikit sharing pengetahuan dan juga pengalaman gitu kan. Jadi tadi apa pertanyaannya, Bitcoin ya? Apa itu Bitcoin gitu? Jadi Bitcoin itu kan jadi sebuah apa ya? Sebenarnya kalau sekarang gitu, apalagi di Indonesia gitu, Bitcoin itu dianggapnya itu aset gitu, sama kayak apa namanya saham, terus juga perdagangan berjangka gitulah. Jadi kalau di Indonesia itu masih bentuknya aset gitu. Tapi yang kita sering dengar kan kripto itu kan cryptocurrency gitu, kepanjangannya mata uang gitu. Dan memang ada beberapa apa namanya? Ada beberapa negara yang memang udah pakai Bitcoin ini buat apa namanya? Mata uang gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin ya, sebenarnya sejarahnya itu jadi tahun 90-an gitu. Jadi ada seorang cryptographer gitu. Jadi dia tuh ngeluarin paper gitu yang judulnya itu Blind Signature for Untraceable Payment. Nah, jadi inti dari paper itu ngebahas gimana apa ya? Itu tuh sebuah pondasi yang memang bagaimana caranya membuat sebuah transaksi gitu atau perdagangan yang sifatnya itu untraceable. Nah, artinya untraceable ini kan tidak terlacak gitu kan. Nah, maksud tidak terlacak di sini itu sebenarnya bukan nggak benar-benar terlacak gitu, bukan benar-benar nggak bisa kelihatan kayak bukan sembunyi-sembunyi gitu, bukan transaksi sembunyi kayak transaksi narkoba gitu kan, transaksi sembunyi-sembunyi gitu. Nah, sebenarnya bukan di situ, bukan transaksi secara sembunyi-sembunyi seperti itu, tetapi gimana membuat sebuah apa namanya sistem yang memang mendukung sebuah transaksi tapi sifatnya itu peer to peer gitu. Jadi langsung dari apa namanya, dari satu orang ke orang yang lain gitu, langsung ngedirect gitu. Karena apa ya, waktu itu kan masih marak banget dan sampai sekarang juga sebenarnya masih gitu. Sebuah transaksi itu pasti melibatkan otoritas bank gitu, pasti pakai lewat bank. Nah, gimana caranya bikin sebuah sistem yang memang nggak melibatkan otoritas bank gitu, nggak melibatkan pihak ketiga sebenarnya kayak gitu. Itu dari paper itu sebenarnya udah muncul beberapa apa namanya, beberapa currency, beberapa koin yang sebelum Bitcoin itu udah ada. Nah, dari pondasi itu berangkat dari pondasi itu, salah satunya itu ada yang namanya DigiCash waktu itu. Itu tahun 90-an. 90-an itu ada namanya DigiCash. Nah, cuman dia juga punya kendala gitu. Nah, kendalanya tuh gara-gara waktu itu internet masih susah sebenarnya kan. Bahkan telepon rumah gitu, bukan HP. Telepon rumah itu masih jarang banget tahun 90-an. Dan emang sifatnya memang itu udah menggunakan kriptografi gitu buat DigiCash ini. Cuman tetap dia juga harus masih melibatkan pihak bank gitu. Dan itu juga kurang
populer dan nggak bisa kepake karena emang zaman dulu yang masih populer itu transaksi pakai uang kertas lah, itu masih sangat populer gitu. Jadi tahun 90 nggak kepake. Kemudian beberapa tahun berikutnya ada yang namanya e-gold. E-gold juga sama, dia sebuah mata uang pakai kriptografi, cuman dia di backup sama emas gitu. Jadi artinya di backup ini apa ya? Pegangan dari harga dari e-gold ini itu disesuaikan sama harga emas gitu. Jadi dijamin gitu, dijamin sama emas asli. Nah, cuman itu juga ada kendala. Kendalanya itu dia banyak dipakai di apa namanya? Di dark web gitu. Dan juga sebagai alat pencucian uang gitu. Makanya itu ditutup sama pemerintah gara-gara jadi alat tempat pencucian uang gitu, dan pokoknya oknum kriminal main di situlah, main pakai e-gold ini gitu. Dan khususnya para hacker kalau transaksi ini dia pakai e-gold di dark web, dan memang benar nggak susah terlacak gitu kalau pakai kriptografi, makanya merugikan di situ. Jadi apa namanya, ditutup, itu masalah nggak dapat regulasi lah ya, itu ditutup sama pemerintah Amerika gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya sebelum Bitcoin itu ada BitGold. Nah, BitGold ini ada foundernya itu namanya Nick Szabo gitu, nama apa namanya pendirinya. Nah, banyak orang yang bilang kalau BitGold ini itu apa namanya asal usul dari Bitcoin gitu, atau asal mula dari Bitcoin, karena protokol-protokol yang dipakai di BitGold ini itu sama banget sama Bitcoin. Nah, tapi Bitgold ini dia sifatnya itu koin yang memang apa ya, di ini kayak emas tadi gitu. Jadi disesuaikan sama harga sebuah aset atau harga sebuah mata uang. Jadi nggak akan berubah, harga koin itu bakal terus mengikuti harga dari sesuatu yang memang dia jadikan reserve-nya gitu. Jadi disesuaikan sama aset atau harga mata uang gitu. Dan memang itu kurang dipakai. Baru setelah itu apa namanya, beberapa tahun kemudian nggak ada lagi wacana buat apa namanya keluar sebuah koin gitu ya. Nah, baru di tahun 2008 itu muncul sebuah apa namanya white paper gitu, white paper Bitcoin yang emang apa, dia di white paper itu di apa namanya dituliskan gitu bahwa Bitcoin ini itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dari sebelumnya, dari mata uang kriptografi sebelumnya. Yang pertama itu terdesentral, artinya terdesentral itu kan nggak ada pihak ketiga yang megang gitu, ya memang milik rakyat gitu intinya. Nah, terus juga ini nggak punya founder, nggak punya pemilik gitu. Walaupun sebenarnya Bitcoin juga apa, ada ininya gitu, ada foundernya. Sampai sekarang itu kan yang terkenal itu pokoknya pembuat Bitcoin itu namanya Satoshi Nakamoto gitu. Tapi itu juga kita nggak tahu, banyak orang-orang itu nggak tahu apakah Satoshi Nakamoto ini nama orang atau nama sebuah kelompok gitu. Intinya masih anonim gitu. Nah, kenapa juga nggak pengen ada founder gitu, karena takut sebelum-sebelumnya juga founder mata uang kripto itu pasti kena masalah gitu. Makanya digugat dan juga bangkrut semua gitu. Dan juga ini Bitcoin ini gak punya perusahaan gitu. Jadi sifatnya benar-benar terdesentral dan ya milik rakyat lah gitu. Nggak ada pihak ketiga yang punya gitu. Kalau ya itu sedikit sejarah Bitcoin sih. Tadi udah mulai sejarah Bitcoin secara negara yang keseluruhan ya. Kalau Bitcoin yang mulai masuk ke Indonesia tuh gimana tuh Bang? Berarti perkembangan Bitcoin di Indonesia. Sebenarnya kalau kita ngomongin perkembangan Bitcoin juga sebenarnya nggak mulus ya. Jadi apa namanya? Sekarang itu kan harganya 297 juta gitu satu koinnya. Satu koin itu 297 juta. Tapi waktu awal dia muncul kan murah banget gitu. Cuman berapa dolar lah, $1 mungkin 14.000
buat penipuan aja gitu, cuma buat ngambil uang orang gitu. Terus juga ada yang bilang skema Ponzi. Jadi skema Ponzi itu kalau lu tahu apa MLM, tahu MLM? Apa tuh Bang? Yang apa sih kalau bisnis MLM tuh yang ngajak orang. Oh iya. Nah, yang paling banyak ngajak orang, yang paling banyak ngajak di awal dia kan yang banyak dapat uang, itu kan MLM kayak gitu. Nah, banyak yang bilang Bitcoin juga skemanya kayak gitu. Jadi yang pertama punya ya dia pasti yang dapat duit gitu. Dan memang yang nanti misalnya baru gabung, baru punya Bitcoin, baru investasi harus nunggu orang-orang lain juga buat ikut gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita nggak pengen rugi harus ada orang-orang baru lagi yang masuk gitu. Nah terus juga pokoknya banyak tuduhan-tuduhan lah waktu itu. Coba memang ya Bitcoin ini bisa melawan itu semua lah. Dan memang sebenarnya kepercayaan dari rakyat masyarakat dunia juga besar gitu ke Bitcoin. Makanya kenapa harganya bisa semahal sekarang itu juga faktor dari kepercayaan masyarakat dan memang banyak diadopsi gitu. Salah satunya kan banyak orang-orang terkenal yang dia secara terang-terangan bilang saya percaya Bitcoin gitu. Contohnya kayak ya kita salah satunya Elon Musk lah yang punya Tesla gitu. Bahkan kan waktu itu pernah dia pernah menjual Teslanya itu pakai Bitcoin gitu. Kayak gitu boleh gitu. Maksudnya orang boleh beli Tesla pakai Bitcoin gitu. Cuman ya banyak banget masalahnya. Kayak contohnya di tahun 2013 itu jadi ada sebuah platform itu exchange namanya. Exchange itu kan artinya pertukaran ya. Jadi tempat pertukaran, tempat kita beli koin lah kalau sekarang tempat kita beli kripto itu waktu itu ada satu exchange tahun 2013 namanya Mongox. Itu dia dihack dan puluhan ribu Bitcoin itu kecuri gitu. Dan itu di situ Bitcoin itu anjlok, harganya itu benar-benar anjlok gitu. Dan ya kepercayaan masyarakat kan pasti menurun gitu kan di situ. Karena memang jadi waktu 2013 itu enggak sih sebenarnya enggak satu-satunya exchange Mongox ini ya, cuman memang exchange Mongox ini yang salah satunya yang terkenal gitu. Tapi dia cuman memperdagangkan Bitcoin aja di dalamnya dan itu dihack gitu. Dan harganya itu benar-benar anjlok gitu. Kemudian juga tahun 2018 juga harga Bitcoin itu anjlok. Gue lupa gara-gara apa gitu. Dan sekarang juga sebenarnya lagi anjlok banget gitu. Sekarang tuh harga 290-an juta gitu. Itu tuh sebenarnya lagi anjlok gitu. Karena gue inget banget bulan apa Maret apa April gitu ya. Itu harga Bitcoin itu masih sekitar 600 juta gitu. Pernah jatuh 600 juta sekarang ya cuma 290 gitu. Banyak faktor lah, salah satunya perang China, inflasi itu yang bikin anjlok sih. Kayak gitu. Nah terus juga buat apa ya, bukan masuknya Bitcoin sih ya, masuknya ini kali ya kripto gitu, cryptocurrency di Indonesia. Karena sebenarnya yang rame itu di Indonesia itu gara-gara tahun kemarin, tahun 2021, gara-gara apa itu namanya Gojali Everyday yang apa dia ngejual fotonya gitu, banyak banget foto, ribuan foto, 1000 kalau nggak salah, selama 3 tahun kan itu foto selfie gitu. Terus ada yang mau biayain kan, ada yang mau biayain buat ngejual fotonya itu di nama webnya itu OpenSea, jadi tempat penjualan NFT kan. Dia ada investor lalu dijual di situ dan booming banget di situ di Indonesia tuh gara-gara itu. Dan sebenarnya yang awalnya bikin booming itu ya itu koin yang memang dipakai di web itu, koin Ethereum sebenarnya itu. Dan juga memang pas banget 2021 juga Bitcoin itu nyentuh harga tertinggi sepanjang masa atau disebutnya ATH, all time high. Itu nyentuh 960 juta satu koinnya itu, jadi hampir 1 miliar satu koin. Iya, satu koin itu hampir 1 miliaran. Dan mungkin gara-gara itu juga sih, gara-gara Bitcoin itu 2021 itu meledak nyentuh ATH tertinggi. Terus juga masuk ke Indonesia gara-gara
makin dan apa ya, join invest di kripto dan jadi trader lah gitu sih paling kalau buat perkembangan di Indonesia. Nah tapi juga ada apa ya, kalau menurut gua ada satu bukan masalah sih sebenarnya. Jadi emang di Indonesia itu pertama ya kripto itu nggak bisa disebut sebagai mata uang, tapi ya cuma sebuah aset gitu. Tapi emang dari pemerintahnya juga belum ngambil langkah serius buat ngurus kripto ini gitu, ngurus cryptocurrency ini belum ngambil langkah serius. Kenapa gue bilang belum ngambil langkah serius? Karena beberapa aplikasi yang menjual aplikasi yang milik Indonesia ya, itu kan ada dua, ada Pintu sama ada Peluang gitu, itu milik Indonesia. Tapi diawasinya itu bukan sama lembaga yang namanya tuh Bapepti kan. Bapepti itu kan Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Jadi sebenarnya masih mengawasi, sebenarnya lembaga itu mengawasi perdagangan berjangka sama komoditas dan nggak ada kripto tuh sebenarnya harusnya bukan diawasi sama itu loh, harusnya ada lagi gitu badan yang emang khusus gitu buat mengawasi kripto kayak gitu sih paling kalau di Indonesia. Oke, banyak banget nih informasi menarik yang tadi kita dapat dari Kang Gibran ini. Nah, tadi ada yang menarik tuh, tadi kayak di Indonesia tuh ternyata kripto itu bukan dianggap sebagai mata uang, sedangkan kan tadi di awal-awal Kang Gibran bilang tuh si kripto ini dianggap sebagai mata uang kan kalau di negara-negara lain. Ada, tapi nggak semua sih. Nggak semua, tapi kayak ada beberapa negara yang emang melegalkan kripto ini buat jadi mata uang. Nah, juga di Indonesia itu lebih ke investasi si Bitcoin atau kripto ini ya. Sebenarnya beragam sih ya kalau iya beragam. Sebenarnya orang-orang tuh ada yang investasi berarti kan artinya dia beli dan naruh jangka panjang gitu kan. Cuman sebenarnya ya enaknya kripto itu buat trading gitu, buat jual beli gitu. Kita misalnya ngambil waktu tradingnya misalnya 1 hari atau 1 minggu gitu ya, kita nunggu harganya itu misalnya turun dikit kita beli, misalnya naik kita jual gitu. Sebenarnya enaknya gitu kripto dari saham itu karena harganya pergerakan harganya tuh benar-benar saya bilang agresif lah, nggak terduga gitu. Iya nggak terduga gitu. Bahkan waktu itu pernah gue masih ingat gitu, Bitcoin itu turun 1000. Jadi kalau didolarkan kan harga Bitcoin itu sekarang itu ya sekitar berapa ya, $19.500 apa berapa gitu. Bahkan waktu itu pernah itu dalam 1 menit doang gitu turun $1.000 gitu harganya. Dan $1.000 tuh berapa juta ya, 15 juta, sekitar 15 jutaan. Itu cuma dalam 1 menit gitu. Jadi emang naik turunnya tuh kalau kripto tuh gila-gilaan gitu. Makanya sebenarnya banyak ya, ada orang yang trading juga, ada yang invest juga buat jangka panjang kayak gitu. Karena yang nilainya itu naik turunnya ya, naik turunnya cepat lah, fluktuasinya tuh parah banget. Kalau pengalaman Akang sendiri nih di soal Bitcoin ini gitu, dimulai sejak kapan gitu? Udah berapa lama gitu mendalami gitu tentang kripto, Bitcoin? Soalnya tadi dari penjelasan Akang sendiri kan terus kayak udah dari sejarahnya gitu, dari mulai tahun 1990 dari paper tadi terus ke BitGold dan udah mulai masuk ke Indonesia, ke popularitas ke Indonesia, terus kayak kelebihan kekurangannya juga tadi udah dijelasin gitu. Nah, kalau pengalaman Akang sendiri nih soal ini gitu, sejak kapan? Kalau pengalamannya sebenarnya gua itu pelajarin ini tuh apa ya, kapan ya? Belum lama sih sebenarnya, baru-baru bulan Maret tahun ini. Ya, Maret tahun ini tuh sekalian emang nyoba buat masuk ke market gitu, masuk berapa ratus ribu gitu. Tapi sekalian sebenarnya belajar juga gitu. Karena kan sebenarnya yang banyak orang, jadi permasalahan di Indonesia itu banyak orang itu nggak paham gitu blockchain itu apa, terus juga kriptografi itu apa, cryptocurrency itu kayak gimana gitu. Mereka kebanyakan nggak semua tapi kebanyakan orang Indonesia itu
maksudnya ngomong kayak gitu gue juga ngalamin sendiri gitu, karena gue juga masuk beberapa grup gitu di WhatsApp, di Telegram yang jumlahnya tuh ratusan orang. Di situ isinya tuh investor kripto semua gitu. Dan memang isinya tuh semua tuh kayak gitu. Jadi ya orang-orang yang memang uang instan gitu ya. Iya gitu. Kita namanya di kripto, kita siap naik harganya, kita juga harus siap turun gitu. Cuman kebanyakan orang Indonesia nggak siap buat turun gitu. Kalau turun tuh udah boncos lah ya, habis gitu. Sebenarnya selagi belum dijual mah ya, misalnya gue beli satu koin misalnya 100.000 gitu, terus turun harga koin itu jadi 50.000 gitu, otomatis kan gue rugi 50.000 kan. Nah, sebenarnya sebelum kita menjual koin itu kan kita belum rugi kan, selagi terus dipegang gitu mungkin bisa 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi itu naik, harganya naik gitu, uang kita balik. Jadi gitu kebanyakan orang di Indonesia. Dan gue juga merasa sebagai mahasiswa gitu, dan juga mahasiswa sistem PSTI kan, sistem informasi, ngerasa gue harus tahu nih blockchain itu apa, terus juga kripto itu apa. Makanya gue sedikit sambil nyoba juga, sambil belajar juga, sambil ngedalamin juga sejarahnya kayak gimana. Karena emang sebagai mahasiswa sistem informasi kan itu kita perlu tahu gitu, karena kan ini kan bisa dibilang teknologi yang baru lah ya kayak gitu. Nah terus juga kalau pengalaman sih sebenarnya nggak kalau dibilang dapat uang banyak banget tuh sebenarnya enggak juga, karena ya tahulah namanya dompet mahasiswa kan, nggak banyak banget uang gitu. Jadi paling sekali masuk market tuh 100.000, 200.000, 300.000. Paling waktu itu tuh pernah beli kripto itu ya paling tinggi cuma 700.000 gitu. Itu juga dapat ngumpulin gitu, dapat dikit-dikit ngumpulin gitu. Cuman apa ya kalau di total lah, misal gue kan mulai masuk itu bulan Maret gitu, dan gue mainnya tuh nggak jangka panjang gitu. Kalau misalnya profit sedikit, misalnya misalnya dari 200.000 dari ke 300.000 atau ke 250 itu gue tarik gitu, karena kan butuh juga bisa buat kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi nggak ditahan lama banget gitu. Cuman ya kalau di total mah gitu dari bulan Maret sampai sekarang gitu ya adalah profit itu nggak banyak, sekitar paling 1,2 atau 1,3 lah gitu kalau di total ini semua gitu. Kalau ruginya tuh kan, Ya kalau rugi juga pernah sih. Masih pernah dong. Nah, rugi juga pernah. Nah waktu itu juga orang-orang yang yang koin ini yang Luna. Iya yang waktu itu lagi rame banget. Turun harganya kan dari 1,3 juta gitu sampai harganya, gue masih ingat harga terendahnya itu 0,3 rupiah. Yang tadinya 1,3 juta jadi 0,3 rupiah. 0,3 rupiah kan di bawah 1 rupiah kan, di bawah 1 rupiah, di bawah 100 rupiah, dan itu kecil banget gitu. Banyak orang-orang yang habis hartanya di situ. Orang Indonesia juga banyak. Gue masuk di grup juga banyak ya yang curhat gitu. Dari 15 juta tinggal 300.000. Dari banyak lah, apa 30 juta jadi tinggal 1 juta. Itu banyak banget. Dan emang nggak ketolong koinnya sampai sekarang gitu. Masih tetap harganya tuh sekarang tuh cuma 4 rupiah. Cuman waktu itu emang jadi di kripto itu kan ada istilah buy the dip gitu. Jadi artinya buy the dip ini ketika ada harga koin yang turun misalnya, nah kita masuk di situ gitu. Terus turun misalnya, terus akumulasi lagi supaya koinnya itu dapat banyak gitu. Nah cuman yang orang-orang yang nggak terduga gitu, ternyata turunnya Luna ini bukan turun terus nanti bouncing lagi ke atas gitu, mantul lagi ke atas enggak, tapi emang benar-benar habis harganya sampai 0 gitu, kayak gitu yang orang-orang nggak tahu. Dan di grup juga sebenarnya banyak gitu yang ketika turun tuh masuk lagi
ada beberapa orang yang gue lihat tuh masuk 500.000 gitu, turun lagi dikit masuk lagi 500.000. Gue juga habis sih di situ cuma berapa 100.000 kalau nggak salah ikut masuk di sana. Ikut masuk di 100.000 jadi tinggal berapa ribu ya waktu itu, cuma 5.000 apa 10.000 gitu. Di situ ya ada juga sih berarti harus siap ruginya juga ya. ya sih sebenarnya ya pinter-pinternya kita lah sebenarnya gimana peluang. lihat apa gimana Peluang ya. ya ngelihat peluang, ngelihat kondisi, ngelihat momen gitu. Dan sebenarnya jangan apa ya, jangan rakus juga gitu sebenarnya, karena kalau di exchange itu kan jadi ada apa namanya, kita bisa trading dan kita tuh bisa minjem uang dari exchange gitu. Jadi kayak misalnya gua punya apa namanya, punya modal misalnya 100.000 nih, yang modal 100.000. Nah gua main di misalnya di itu kan namanya trading future ya, yang apa namanya, jadi kita tuh nebak harga, misalnya harga Bitcoin nih, kita itu nebak harga Bitcoin apakah mau naik apa mau turun gitu. Tapi bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan binomo gitu. Kalau binomo kan nebak naik nih, nebak dan nunggu berapa menit gitu. Kalau misalnya harga nebak kita misalnya salah kan, itu tiba-tiba uang hilang gitu. Nah cuman di sini itu jadi bukan kayak gitu. Ketika misalnya kita nebak harganya itu naik gitu, dan kita misalnya pakai uang 100.000 dan itu bisa dikaliin gitu, bisa dikalikan, dan itu tuh uang dan kita minjem uang dari exchange gitu. Misalnya gue pakai modal ini 100.000 dan gue misalnya pakai itu namanya tuh kan leverage ya, gue pakai leverage itu misalnya 5 kali gitu. Jadi modal gue itu dikali 5 gitu. Modal gue 100.000 dan kita minjem ke exchange 400.000 gitu. Jadi total 500.000 gitu. Nah cuman yang namanya kita minjem kan pasti harus ada jaminan gitu. Nah jaminannya itu harga likuidasi kalau misalnya kita trading gitu. Misalnya gue dengan uang 500.000 ini gue masuk misalnya nebak harga Bitcoin itu naik long. Gue nebak harga Bitcoin naik, kemudian juga nanti itu harga likuidasinya itu akan berada di bawah. Jadi misalnya harganya itu sekarangnya itu misalnya 20.000 misalnya. Nah, gue pilih long gitu, karena gue memprediksi harga Bitcoin ini tuh naik gitu. Nah, jadi nanti itu harga likuidasinya tuh di bawah harga 20.000. Jadi misalnya gue masuk nih, open posisinya itu di 20.000 gitu. Nah nanti harga likuidasinya ketika gue milih long gitu, nebak ke atas, itu harga likuidasinya bakal di bawah 20.000. Jadi misalnya 19.800 gitu. Nah karena harganya fluktuatif gitu, ketika misalnya dari 20.000 ini ternyata nyentuh ke 19.800, udah modal kita hilang gitu. Modal kita dilikuidasi sama exchange. Jadi yang 100.000 itu hilang gitu, kayak gitu. Nah terus juga sebaliknya, kalau misalnya kita nebak ke bawah, nah namanya itu short. Kalau misalnya kita nebak ke bawah, misalnya gue dengan uang 100.000 leverage kali 5, jadi sama dengan gue trading 500.000, masuklah di harga 20.000 misalnya open posisi gitu. Nah ketika gue nebak short dan gue nunggu harga Bitcoin ini harus ke bawah dan terus turun ke bawah, nah harga likuidasinya itu di atas 20.000, misalnya 20.200 gitu. Kalau tadi kan kalau long itu di bawah, kalau short itu berarti batasnya di atas gitu, batasnya misalnya 20.200 gitu. Nah ketika misalnya harganya terus bergerak nyentuh aja 20.200 gitu, itu udah aset kita, apa, uang kita dilikuidasi gitu. Nah itu, dan apa ya, susah sih, bukan susah ya sebenarnya, nggak susah juga kalau misalnya emang kita modalnya pertama lumayan gede gitu, terus kita minjemnya itu nggak gede ke exchange-nya gitu. Karena semakin kita apa ya, semakin besar kita minjem ke exchange, itu harga likuidasinya itu semakin tipis gitu. Makanya kalau harga tipis itu benar-benar harus dipantau gitu. Kadang gue juga kalau misalnya lagi bener-bener apa ya, maksudnya
bisa dibilang ya pengen banget dapat gitu dan yakin banget misalnya ada kripto ini misalnya Bitcoin turun gitu. Kadang kali 100. Nah, kali 100. Karena waktu itu pengalaman modal cuman 100.000 gitu. Dan itu dikali 100 dan kena likuidasinya habis gitu. Tapi pernah juga waktu itu modal sekitar 130.000 gitu. Itu sama dikali 100 juga. Nah, cuman waktu itu benar-benar karena likuidasinya tipis itu gua pantau dari jam 12 malam sampai subuh. Benar-benar dipantau, diliatin karena takut gitu. Takut kelewat gitu. Dan kalau kelewat kan hilang. Itu ya untungnya sampai jam 4 subuh mantap itu benar-benar. Jadi harganya tuh anjlok gitu. Waktu itu kan gua ngambil open posisi short gitu. Gua open posisi short. Kemudian juga ternyata harganya turun terus anjlok gitu dan ya lumayan lah dapat dari 100.000 jadi 300.000 kayak gitu. Cuman emang yang waktu itu nyeselnya waktu itu kan gara-gara ngantuk gitu jam 4 subuh gitu. Mantau dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh karena takut juga gitu kan, walaupun ya cuma 100.000 tapi kan kita sebagai anak kosan gitu 100.000 kan waduh sayang banget gitu ya. Nah ternyata ketika udah tuh jam 4 subuh tidur, nah ternyata siangnya pas dibuka gue tuh waktu itu masuk di itu open posisi di koin ini Ethereum. Nah ternyata ketika dicek itu siang harinya itu Ethereum tuh bener-bener makin anjlok, bener-bener anjlok. Jadi ya gue nyesel juga ngejual di subuh lah. Nah kalau misalnya gue sabar gitu dan oke lah nggak apa-apa gue pede, gue tinggal tidur gitu. Dan siangnya dibuka ya dari 100.000, 130 waktu itu gitu bisa jadi 600-700 mah itu bisa. Jadi ya kita sebagai apa namanya yang invest gitu atau yang trading ya pinter-pinter ini aja sih, pinter-pinter manage uang, terus juga pinter-pinter lihat kondisi market kayak gimana, terus juga yang terpenting jangan sampai rakus lah, jangan sampai benar-benar modal 100.000 pengen jadi 1 juta itu nggak bisa gitu. Kayak gitu jangan sampai apa ya benar-benar nafsu banget buat dapat secara instan gitu, nggak bisa gitu ya Kang. Baik. Nah balik lagi nih Kang, karena kan teman-teman ekspansi ini tuh kebanyakan mahasiswa nih Kang. Iya. Apa gitu apa ya lupa. Ulang. Terus banyak yang mikir juga apa kan? Oke, nah kan teman-teman ekspander ini banyak yang mahasiswa nih Kang. Nah gimana gitu tanggapan Kang ketika banyak mahasiswa yang ingin mulai masuk gitu, seperti Akang kan juga baru mulai dari Maret nih, mulai masuk ke Bitcoin ini gitu. Karena kan yang tadi mahasiswa yang duitnya juga dompetnya tipis. Jadi gimana ini anak maksudnya supaya emang dapat uang gitu dari situ. Ya, gitu gimana gitu supaya kan ini sebuah peluang kan buat menghasilkan. Cuman gimana ya sebenarnya kalau emang kita sebagai mahasiswa apa namanya pede buat nyimpen jangka panjang di altcoin ya silakan mendingan invest aja gitu. Misalnya ya nabung gitu lah, ibarat kayak nabung gitu terus beli Bitcoin gitu terus aja. Nah nanti misalnya 2 tahun 3 tahun kemudian baru dibuka gitu. Terus juga kalau misalnya mau trading ya sebenarnya nggak apa-apa juga bisa gitu. Cuma memang yang paling penting ya kita harus pelajari dulu gitu gimana market itu kerjanya kayak gimana sih, exchange itu kerjanya kayak gimana sih, trading itu gimana, karena itu yang terpenting gitu. Karena banyak banget yang memang nggak mengerti gitu dan ya uang tuh habis gitu di situ di kripto gitu. Sebenarnya bukan ya apa ya sebenarnya bukan kripto aja sih ya yang bisa dibilang ngabisin duit kita gitu. Semua bisnis juga semua market juga ya ada peluang buat ngabisin uang kita kan. Bahkan kita jualan juga ya kita jualan es, jualan marimas gitu, jualan biji juga ada
ada peluang uang kita habis gitu kalau nggak laku. Cuman kan yang terpenting itu kita pelajari dulu gitu gimana apakah apa namanya usaha kita, upaya kita tuh kira-kira berhasil nggak, kira-kira uangnya balik nggak. Sama kayak di kripto juga, gimana kondisi market itu gimana, cara kerja exchange itu kayak gimana, trading itu gimana. Paling banyak belajar aja sih sebelum benar-benar masuk gitu. Paling kalau tipsnya dari gua sih, kalau misalnya mahasiswa dengan uang yang apa namanya nggak terlalu banyak gitu ya, terbatas gitu. Paling kalau benar-benar mau gitu buat invest ya lebih baik invest aja gitu, karena sebenarnya trading itu lebih enak gede dengan modal jutaan rupiah itu enak banget gitu. Walaupun tetap beresiko kan. Ya walaupun tetap berisiko gitu. Baik nih, nah jadi gitu teman-teman, katanya untuk yang teman-teman yang ingin mulai masuk gitu ke Bitcoin atau kripto ini, teman-teman harus dari saran atau advice dari Kang Gibran ini harus memahami dulu apa sih Bitcoin, sejarah-sejarahnya teman-teman harus pelajari, istilah-istilahnya gitu. Karena kalau kita hanya cuman modal nyoba-nyoba, ntar apalagi kita yang mahasiswa gitu yang dompetnya terbatas, mungkin nantinya malah bukannya untung malah buntung gitu kan. Jadi harus ada ilmunya gitu kan Kang, segala sesuatu. Jadi harus maksa orang tua gitu. Nah ya gitu. Wah pengen gue pernah Gimana? kayak gitu minta ke orang tua gitu buat modalin deh, buat modalin gitu. Ya. Kayak gitu cuma gak dikasih. Waduh. Jangan minta ke orang tua ya, jangan minta ke orang tua. Karena mungkin orang tua pun tidak ini ya. Iya. Enggak, takutnya buntung gitu. Oh, takutnya buntung. Ini kalau ini modal gitu. Iya, betul. Jadi ya gitu teman-teman. Jadi yang ingin mencoba mungkin tadi sarannya mungkin yang investasi jangka panjang. Jadi teman nabung dulu gitu terus mulai ikut gitu buat investasi jangka panjang. Itu gimana bro teman-temannya? Iya lagi mana? Ya udah tinggal penutupan aja. Penutupan. Mungkin sekian nih Kang buat episode kali ini gitu ya. Terima kasih buat waktunya gitu ya, buat penjelasan tentang Bitcoin dan kripto ini gitu. Takut banget ini. Aduh, kripto expert gini diundang loh. Aduh. Enggak kan? Panggilan enggak mantap banget nih. Oke, mungkin sekian buat episode kali ini. Gimana sih? Salam. Sampai jumpa gitu. Kasian ya yang edit ya? Iya, kasih dari gitu. Diulang dari mana berarti? Udah langsung penutupan aja. Assalamualaikum gitu. Langsung gitu. Apa dari yang tadi terima kasih? Ya, kamu terima kasih dan waktunya. Oke. Mungkin sekian nih Kang Gibran buat episode kali ini. Terima kasih nih udah mau datang ke sini berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya. Oke. Semoga nih bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, mungkin cukup sekian buat episode kali ini. Sampai ketemu lagi semua teman-teman sahabat Exponia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.